bersyukur Tuhan. Hari lepas hari, musim berganti musim, Tuhan terus menyertai setiap langkah kaki kami. Kerinduan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, untuk selalu memuji menyembah-Mu. Ajar kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ini, hari demi hari kami terus diteguhkan iman kami Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Biar setiap hati kami terbuka untuk menerima pesan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan di setiap waktu, besar setia Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami datang, kami hanya mau fokus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terus ajar kami Tuhan, agar hidup kami dapat meraih semua kehendak-Mu. Hanya kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur ini bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, amin, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
agunglah karyamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. mulialah namamu, Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. pimpin kami Tuhan, Kami di setiap waktu. sungguh besar setiamu Tuhan, Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Sebab hanya orang-orang hidup yang bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa kami berterima kasih Engkau menjagai kami, menjagai keluarga kami. Hingga hari ini kami masih bisa naikkan ucapan syukur, mazmur, pujian, penyembahan, dan doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan, untuk kasih perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara kami mengucap syukur. Curahkan di tengah-tengah kami roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau. Ajar kami memahami isi hati-Mu, kehendak-Mu. Dan ajarkan kami jalan-jalan kehidupan yang daripada-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berjemur di depan rumah. Kira-kira jam 9 pagi, mengambil waktu sesaat untuk berjemur di bawah sinar matahari. Bu Angel keluar mendekati saya, tiba-tiba sensor roh yang Tuhan berikan selama beberapa tahun ini menyala. Lalu saya berkata ke Bu Angel, ada virus corona. Lalu kami lihat keliling, gak ada orang, saudara. Tidak ada orang sama sekali. Jadi sensor itu menyala, tetapi tidak ada orang. Dalam kehidupan ini sering kali Tuhan memberi tanda kepada kita, tapi ketika kita melihatnya, nampaknya tanda itu secara fakta tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kita memahami jalan-jalan Tuhan, kita bisa belajar apa yang menjadi kebiasaan dan bagaimana roh bekerja di balik kehidupan. Hanya hitungan waktu. Dalam hitungan waktu sebentar saja, Tuhan akan nyatakan bahwa semua yang daripada Tuhan itu pasti ada kegenapannya. Bu Angel masuk dalam rumah. Saat Bu Angel beranjak masuk, seorang security naik motor mendekati saya. Dia berkata, "Pak, jaga-jaga." Saya bilang, "Kenapa?" "Itu." Dia menunjuk itu. Lalu saya menoleh ke arah yang ditunjuk. Jaraknya ke rumah saya kira-kira ya
15 meter, saudara. Itu Pak, Bapak itu lagi isoman, kena COVID Pak. Oh ya, saya berkata, terima kasih buat informasinya. Sesudah bercakap-cakap, tak berapa lama security ini pergi tinggalkan saya. Bu Angel keluar lagi, saya ceritakan ke Bu Angel. Saat saya bercerita ke Bu Angel, terdengar suara batuk keras sekali, saudara. Lalu kami memilih untuk masuk ke rumah. Hari ini, berita tentang jangkitan COVID-19 ini bukan lagi di mana-mana, jaraknya sudah 15 meter dari depan rumah kita. Sudah amat dekat. Bahkan seorang teman mengirim WhatsApp ke saya dan berkata, saudaramu ada yang terkena COVID, bener ndak? Lalu saya suruh Bu Angel mengeceknya, karena yang dikatakan terkena COVID-19 ini masih sepupu dari almarhumah mama saya. Dari Kota Bangka ada jawaban, ternyata sudah meninggal dunia. Jadi mantunya terjangkit COVID-19, bawa pulang ke rumah, isoman, jangkit ke sepupu mama saya ini, lalu dibawa ke rumah sakit. Sepupu mama saya ini hanya 1 jam di rumah sakit, dalam keadaan sesak nafas langsung meninggal dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah merdeka dari kehidupan dunia. Tetapi kemerdekaan itu bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena kitab suci berkata, pada harinya nanti orang mati, saudara, laut akan menyerahkan orang mati, bumi juga akan mengeluarkan semua orang-orang mati, semua orang mati akan dihakimi di tata pengadilan Kristus. Jadi sudah merdeka dari dunia ini, harus menghadap lagi satu kali penghakiman Kristus. Tata pengadilan Kristus itu semua orang akan berdiri di hadapannya, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Saya berdoa bila kita bisa mencapai kemerdekaan hidup selagi hidup, dan sesudah kita mati di dalam tata pengadilan Kristus pun kita berkemenangan. Berarti kita merdeka secara kehidupan yang dimaksud Ruah Elohim, merdeka di dalam rohnya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, karena kita ini ruang lingkupnya adalah ruang lingkup orang-orang beriman, orang-orang yang mengasihi Yesus. Hari ini kita akan masuki part yang ke-8 dari serial Gereja Mula-Mula Tuhan. Kita belajar dengan tema mengasihi Tuhan Yesus ditandai kemerdekaan hidup. Menarik bukan saudaraku? Kita akan melihat cara hidup jemaat Gereja Mula-Mula Tuhan. Kita melihat bagaimanakah tanda-tandanya, ciri khasnya orang-orang yang memiliki kemerdekaan hidup. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, mengasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kemerdekaan. Bagaimana ciri khas gereja mula-mula, umat Tuhan itu menunjukkan tanda-tandanya. Minimal ada 5 tandanya. Yang pertama, mereka sehati. Sehati bicara tentang hati ini sudah hilang
segala selfish, keegoisannya. Hati ini sudah tidak lagi gelap, tidak lagi melihat buruk, tidak lagi punya hati menghakimi. Hati ini sudah isinya adalah Yesus yang semakin besar. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang mengerti kesusahan orang lain, hati yang memaklumi perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Gereja memiliki orang-orang yang punya hati yang besar, hati seluas samudra raya, hati di mana orang-orang bisa merasakan lama tidak ketemu menimbulkan kekangenan. Dan di dalam pertemuan banyak berkat Tuhan dialirkan. Ada banyak hal-hal menarik dikupas, didiskusikan, di-sharingkan. Ada banyak mukjizat pengalaman rohani yang mereka berbagi satu dengan yang lain. Hati haus lapar akan Tuhan dinyatakan di antara orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang yang memiliki kemerdekaan hidup, hatinya pasti berbeda. Saya percaya Anda, keluarga Anda, semua orang yang mendengarkan pemberitaan Tuhan secara murni, hatinya pasti berbeda. Kenapa? Karena tidak lagi mencari apa yang menyenangkan telinga. Tidak lagi hidup berdasarkan apa yang dilihat. Tidak lagi menurut kata orang. Karena hatinya adalah hati yang banyak filternya. Filter rohnya. Mengenal beragam jenis roh, membedakan macam-macam roh, sanggup menguji segala hal-hal yang disebut dari Tuhan atau yang dari dunia, nafsu manusia atau setan-setan. Punya kedewasaan hati yang bisa membedakan manakah yang jahat, membedakan manakah yang datang dari Tuhan untuk meraih yang terbaik dari setiap kehendak Tuhan. Hati yang benar-benar berpaut pada firman Tuhan. Hati yang seperti ini ada pada kehidupan orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang yang hidupnya dalam kemerdekaan. Yang kedua dikatakan mereka sejiwa. Sejiwa bicara tentang dekat, benar-benar dekat. Tidak ada kemunafikan. Jangan sampai dekat, di depannya manis, di belakangnya menjelek-jelekan. Dekat adalah kesejatian, kemurnian, dan kejujuran berkualitas. Di mana orang-orang berkarakter itu saling membangun karena jiwa mereka dipenuhi dengan roh Tuhan. Mereka tidak lagi menganggap bahwa hidupnya untuk darah dunia ini, tetapi darah Yesus yang mahal ada pada jiwa mereka. Roh Tuhan berkuasa. Mereka berbicara selalu, pembicaraannya isinya memuliakan Tuhan. Pembicaraan yang berbobot, pembicaraan yang manis didengar, pembicaraan yang membangun iman. Pembicaraan yang isinya saling menguatkan. Tidak ada lagi yang berbau untuk membanggakan diri, mempopulerkan diri, melebih-lebihkan diri, melebihi kumpulan rohani komunitasnya. Semua itu sudah tidak ada lagi. Sifat childish-nya hilang. Tidak ada lagi orang coba membuktikan dirinya untuk menonjolkan dirinya. Sudah tidak berharga lagi hal-hal seperti itu. Karena orang-orang yang merdeka hidupnya seperti padi, kian berisi, kian merunduk. Mereka tidak suka lagi bermain-main di tengah puji-pujian manusia, mencari popularitas, cari panggung, cari segala sesuatu, membalutnya demikian rohani, memalsukannya dengan nama Tuhan, kemudian tujuan isi dalamnya hanya untuk membuat lumbung-lumbungnya tambah banyak duitnya, memperkaya dirinya, menimbun harta ngengat berkarat. Itu tidak ada lagi manusia-manusia Yudas Iskariot di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Yesus, orang-orang yang merdeka hidupnya. Saya percaya dua hal ini pun sudah kita pahami sebagai karakter yang nampak jelas, sifat-sifat yang jelas, perubahan dari manusia lama menuju manusia baru. Nah, yang ketiga dikatakan melepas rasa kepemilikannya, melepas ikatan hidupnya. Mereka tidak lagi mau hidup di dalam kubangan glamoritas. Mereka tidak mau lagi hidup di dalam kepemilikan di mana semua yang diambil, ditimbun, dan kemudian ketika mati semua itu sudah tidak ada harganya lagi. Ilmu 100 menjadi 50 yang saya bagikan dalam 2 ibadah berturut-turut kemarin adalah ilmu kasih dari Tuhan. Lebih baik melepas 50% hidup kita untuk kemuliaan Tuhan
daripada menimbun 100%. Dan ketika mati, kitab suci berkata, harta orang fasik disediakan buat orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kita selain kehilangan harta dalam hidup, kita juga kehilangan kekayaan selepas kita mati nanti. Alangkah miskinnya hidup seperti ini. Dan kitab suci berkata engkau kaya, ya, engkau punya segala-galanya. Kitab suci jelas menghardik orang-orang seperti ini. Dikatakan, engkau miskin, engkau melarat, engkau telanjang, belilah daripadaku pakaian, emas, semua yang dari Tuhan. Artinya ada suatu pergantian dalam kehidupan. Harus kita melepaskan segala sesuatu yang disebut kepemilikan, ikatan, hidup rasa damai, nyaman ketika merasa pegang uang, punya uang, menimbun uang. Itu mesti dilepas. Kenapa? Karena memang inilah bagian yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang merdeka hidupnya. Orang-orang yang dipimpin roh Allah, orang-orang yang merdeka. Sebab mereka anak-anak Allah. Mereka hidup bermurah. Sebagaimana Tuhan memberi hujan bagi orang hidup benar maupun orang yang hidupnya belum benar, ataupun orang hidup tidak benar, hujan yang sama dicurahkan bagi seisi dunia ini. Demikianlah kasih, tidak memandang muka, tidak memandang suku, tidak memandang kelahiran, tidak memandang apapun. Semua kebaikan disemaikan untuk memuliakan Tuhan. Hati seperti itu dimiliki. Dan yang keempat adalah hidup bermurah. Hidup bermurah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memahami kesulitan orang lain. Hidup ini adalah perputaran roda kasih karunia Allah di dalam kehidupan. Kita hidup karena kita diberi anugerah. Kita hidup oleh karena Yesus mati buat kita. Kita hidup untuk mencapai semua kegenapan janji-janji Tuhan. Kita hidup untuk menjadi pelaku firman. Kita hidup, kita percaya ada upah yang disediakan saat kita mati nanti. Karena semasa hidup, kemurahan-kemurahan Tuhan kita kerjakan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kita menyemai di tanah hati yang subur. Kita menyemai menurut kehendak Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih dengan tersembunyi. Kita mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mendukung semua pelayanan-pelayanan dari Tuhan. Dan kita tidak hitungan sama sekali di dalam melakukan kehendak Tuhan. Sebab siapa yang bermurah disebut orang berbahagia. Dan orang yang berbahagia dalam kemurahan akan menerima kemurahan yang dari Tuhan. Kemurahan dari Bapa, favor of God. Kemurahan dalam kehidupan sehari-hari, kemurahan dalam sisi manusia, favor of man. Itu diterima semasa hidup. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Mereka saling membantu, saling memberkati. Saudara terkasih, masa PPKM darurat, kita melihat ada banyak sekali orang-orang mulai membuka diri. Mereka menolong orang-orang yang isoman, mereka yang terserang COVID-19, isolasi mandiri di rumah. Ada banyak tangan-tangan bermurah. Kesulitan ini mereka pahami. Kenapa? Karena orang yang isolasi mandiri tidak boleh keluar. Kalau keluar akan menjangkiti banyak orang sekitarnya. Mereka tenang di dalam rumah. Mereka bisa cepat recovery kesehatannya dan didukung oleh orang-orang sekitarnya. Mereka menyelipkan makanan di pagarnya, di pintunya. Mereka menyediakan perbekalan vitamin, obat. Bahkan Pak Presiden Jokowi, bahkan pemerintah Republik Indonesia juga sudah melepaskan bantuan berupa keuangan, bansos, bantuan sosial berupa sembako. Bahkan sudah menggelontorkan biaya uang yang cukup besar untuk perbekalan obat, vitamin. Kita melihat bahwa ini waktunya orang-orang dimerdekakan dari segala keegoisan. Ini waktunya orang-orang memahami bahwa hidup ini hanya satu kali dan hidup ini teramat berharga untuk disia-siakan. Ini waktunya semua kita menyadari bahwa ini saat-saat kita menabur di ladang kesusahan. Sebab Ishak, dikatakan kitab suci, di masa kesulitanlah Ishak menabur dan hasilnya lipat kali ganda. Hingga kitab suci berkata, Ishak kian lama kian kaya, makin lama makin kaya, hingga dia sangat kaya raya, kata kitab suci. Abraham, Ishak. Demikian juga Yakub. Yakub kekurangan segala sesuatu, terutama dari hidupnya. Yang dia kasihi, Yusuf, terhilang, dibawa pergi dalam keadaan dimanipulasi, dibohongi anak-anaknya.
Jubah yang dibuatnya itu disobek-sobek, dikatakan ini diterkam binatang buas, kemudian disirami darah anak domba, dan diberitahukan kepada Yakub, yang kamu kasihi sudah mati di padang gurun. Dan Yusuf muda itu pergi meninggalkan semua kenyamanan. Yusuf muda itu belajar melihat bahasa Mesir, belajar melihat cara kerja orang Mesir. Dia belajar lagi hal-hal baru dalam hidupnya, mengalami lagi apa yang disebut kasih karunia, dikasihi lagi, bukan hanya di rumah papanya, bukan hanya di rumah Yakub, di rumah Potifar pun kasih karunia Allah menyertai dia. Tetapi lihat, roh persundalan selalu datang kepada orang-orang yang besar anugerah Tuhan di hidupnya. Ingat, roh persundalan selalu datang kepada orang-orang yang besar anugerah di dalam hidupnya. Yusuf memilih untuk pergi, dan ada cakaran tante pot di belakang punggungnya. Baju Yusuf tertinggal dan ada bekas cakaran. Karena itu di dalam hidup ini hati-hati dengan cakaran kucing tante pot. Jurus kucing tante pot itu, saudara, membuat saudara akan masuk lagi ke tahanan berikutnya. Dari satu lembah turun ke lembah yang lebih dalam, dari satu kesulitan masuk ke kesulitan, dan dikatakan tidak ada harapannya lagi secara manusia. It is finished menurut dunia, saudara. Ya, sudah selesai menurut dunia, tidak ada harapannya lagi, tidak ada yang tersisa. Mati lu, kata banyak orang. Yusuf masuk di tahanan paling bawah. Tahanan pilihannya seumur hidup ataukah mati, ataukah di tempat itu mukjizat Tuhan bisa terjadi. Hanya mukjizat Tuhan bisa membuat dia keluar dari penjara bawah tanah. Kitab suci berkata, bekal Tuhan di dalam karunia menafsirkan mimpi cukup bagi seorang Yusuf. Meskipun sudah menafsirkan mimpi, ternyata juga masih menunggu waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, waktu Tuhan bukan waktuku, bukan waktumu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus menunggu. Masa-masa penantian itulah dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama burung Raja Wali, saudara. Itu ceritanya burung Raja Wali lagi mabung. Kukunya copot, bulunya copot, paruhnya copot, tidak ada kekuatan yang tersisa. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ada pencopotan semua sisi area hidup manusia kita. Roh mengerjakan semua itu, dan engkau akan merasakan lelih, kesendirian, kesunyian, dan tidak ada seorang pun lagi yang ingat kepadamu. Itulah masa proses pendidikan roh. Tuhan mengerjakan sesuatu seperti anggur yang ditimbun bertahun-tahun lamanya, tidak ada tangan yang memegang, tidak ada orang yang memperhatikan, sampai the master is coming to you, sampai Tuhan dari semua anggur-anggur yang tersimpan itu datang untuk mengambilnya dan menghidangkannya di meja raja-raja. Itu masanya, saudara. Yusuf mengalami semua itu dan Tuhan mengangkatnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, selepas masa pandemi COVID-19 ini, ada orang-orang yang akan diangkat Tuhan. Orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan masa roh, masa pendidikan yang seperti burung Raja Wali mabung, masa pendidikan seperti Yusuf di dalam penjara bawah tanah. Ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang pilihan, ada man of God, ada woman of God-nya Tuhan akan diangkat naik. Mereka akan bersinar. Mereka akan seperti bintang-bintang dipakai Tuhan pada generasi ini. Ada anak-anak muda yang akan dibangkitkan, dan akan ada perbedaan antara orang-orang yang hidup di dalam roh dengan orang-orang yang sangat agamawi. Tuhan akan menunjukkannya selepas masa pandemi COVID-19 ini. Saudara terkasih, kita bisa mengenal tanda-tanda ini. Kita bisa mengetahui semua ini. Kitab suci berkata ketika umat Tuhan yang memiliki kemerdekaan hati, kemerdekaan hidup yang begitu mencintai Tuhan Yesus, mereka menjual tanah, menjual rumah. Roh Kudus berkata pada saya, itu bukan rumah dan tanah satu-satunya. Itu mereka menjual dari kepunyaan mereka, artinya mereka sekalipun sudah menabur, mereka masih punya tanah, mereka masih punya rumah. Jadi di dalam kehidupan kerohanian ini, hindarilah kekonyolan hidup.
Karena kehidupan rohani ini bukan ajang perjudian atau gambling dengan iman, ataukah suatu ajang kasino rohani. Ya, saudara coba melakukan suatu tindakan-tindakan iman karena terhipnotis oleh oknum-oknum rohani, hingga dengan kekonyolan saudara melakukan hal-hal konyol. Meskipun Tuhan akan bela, tetapi saya berdoa sehikmat mungkin hindari hal-hal yang konyol, saudara. Ketika mereka menabur rumahnya, menabur tanahnya, Roh Kudus berkata pada saya, dari mereka yang mereka punya, dengan sukacita dan oleh pemahaman dan digeraki Roh Kudus, mereka melakukan tindakan-tindakan iman, tindakan-tindakan kasih, dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Kitab suci berkata, yang diletakkan di bawah kaki rasul-rasul itu dibagi-bagikan menurut kebutuhan umat. Tidak pernah dituliskan, lalu rasul-rasul pergi beli BMW, Mercedes, beli tas Hermes, pakai sepatu bermerek, baju bermerek, jam bermerek, lalu pamer-pamer di medsos, lihat, kami orang diberkati, ya. Lalu nyanyi sama-sama, ku diberkati, ya. Nggak ada, saudara. Ya. Itu penyesatan akhir zaman. Pencurian di rumah Tuhan. Itulah tandanya orang yang masih terpenjara. Hidup rohani tetapi masih punya nafsu-nafsu duniawi. Kepemilikannya masih kuat, masih terikat dengan harta-harta ngengat dan berkarat. Mereka masih memanfaatkan segala kepercayaan Tuhan itu untuk selfishnya. Seperti pohon ara minggu lalu, mereka menyuburkan dirinya berdaun lebat. Dan menunjukkan kepada semesta alam, kepada umat Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang hidupnya memang kekurangan, bahwa mereka berlebih-lebih, saudara. Roh Kudus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di dunia. Seorang dokter teologi berkata pada saya, di masa-masa PPKM darurat ini, di manakah hamba-hamba Tuhan yang punya kekayaan materi yang dititipi umat Tuhan begitu banyak? Di manakah mereka hamba-hamba Tuhan bermerek itu? Mereka sedang rapture, ya Pastor Johan. Saya baca WA seorang dokter teologi yang kritis ini, sulit untuk saya jawab karena saya tidak mengerti kehidupan yang seperti itu, saudara. Lalu saya berkata, mungkin sudah rapture-rapturean. Betul katanya, mereka sedang sembunyi. Mereka sedang sembunyi rapture di bawah kolong tempat tidur. Saudara, siapapun Anda yang sudah memakai nama Tuhan, siapapun Anda yang sudah membawa-bawa nama Tuhan, seluruh dunia memandang, menyoroti hidupmu. Apa yang Anda ajarkan, apa yang Anda kerjakan, bagaimana saudara menyelesaikan keadaan, dan di mana sisi hidupmu, keberadaan dirimu ketika segala sesuatu terjadi, ketika umat Tuhan butuh, di mana keberadaanmu, semua butuh pertanggungjawaban. Tuhan memanggilmu, umat Tuhan meminta kepadamu, dan seisi dunia sedang menyoroti engkau. Di mana engkau berada? Di mana engkau berada? Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mencari mereka dan berkata, di mana engkau berada? Hai hamba-hamba Allah, hai orang-orang rohani, hai orang-orang yang menganggap dirinya sangat kenal Tuhan, dekat Tuhan, di mana engkau berada? Di mana engkau berada? Karena itu saudara, pada sesi kali ini saya mau ngajak saudara melihat mereka yang ditanya di mana oleh Tuhan, di mana mereka berada ini, hal-hal yang pernah ada semasa Tuhan Yesus ada, yaitu orang-orang yang terpenjara. Jadi kita belajar sesuatu yang terrefleksi, yang merdeka hidupnya, yang mengasihi Yesus. Ada 5 tandanya tadi. Sekarang kita bisa melihat sekarang bagian yang terpenjara. Dengan kita melihat bagian yang terpenjara, moga-moga hari ini bisa mencerahkan mata hati kita, iman kita, mendewasakan kita, mencerdaskan umat Tuhan, supaya tidak lagi terjebak pada perhambaan rohani, pada pembodohan rohani, pada pendoktrinasi yang membuat engkau dimabuk kepayang dengan mimpi-mimpi sorga siang bolong. Bangun, rise up, bangkit, wake up, bangun.
dari tidur kebodohan, dari segala kemalasan, dari segala pembodohan itu. Mari kita uji lagi segala sesuatu, karena kitab suci berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Dan lihat akhir hidup para pemimpin, contohilah teladan iman mereka. Yang jadi teladan, yang imannya berkualitas, yang terbukti hidupnya memuliakan Tuhan. Itu bagian-bagian yang kita panuti di dalam kehidupan. Mari kita lihat ciri-ciri orang-orang terpenjara rohani, orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus tapi hidupnya sebenarnya agamawi sekali, hidupnya penuh nafsu-nafsu tersimpan, nafsu-nafsu duniawi, nafsu setan-setan, segala nafsu manusia membelenggu mereka. Kita melihat ciri-cirinya, meskipun mereka ada di dekat Yesus, meskipun mereka berbicara dalam nama Yesus, meskipun mereka bertindak di dalam nama Yesus, meskipun ada nampaknya mukjizat, tetapi kitab suci menggambarkan semua itu. Mari kita lihat bagian yang pertama. Lukas 10 ayat 17 sampai yang ke-20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Amin. Amin. Bagian yang pertama saya menyebutnya kebanggaan rohani, saya tambahkan kata yang palsu. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan yang asli dengan yang tidak asli. Karena kitab suci juga berkata bermegah di dalam Tuhan, itu artinya ada kemegahan yang memang original, kemegahan yang dikenan Tuhan. Tapi ini adalah kebanggaan rohani yang palsu, yang Tuhan berkata jangan bermegah untuk hal-hal itu. Kenapa? Karena sering kali di dalam kehidupan rohani ini ada banyak orang bermegah, ada banyak orang bangga, kemudian pada akhirnya mengkultuskan dirinya. Dan ada banyak orang mempraktekkan karunia-karunia roh. Salah satu yang populer di akhir zaman adalah karunia nubuat. Hingga pada akhirnya Tuhannya pun tersingkirkan. Mereka mengambil atribut-atribut rohani ini, menempelkan pada dirinya dan menganggap dirinya sakti. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan bermegah, jangan berbangga kepada hal-hal yang sebenarnya akhirnya memicu kita jadi sombong rohani. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus dibawa naik ke atas bubungan bait Allah, iblis mengutip pernyataan firman. Ada tertulis, lihat firman, saudara, supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya karena ada malaikat yang menatangnya. Lihat, semakin tahu, semakin banyak pengetahuan, kadang gampang membawa orang masuk pada kesombongan hati, saudara. Oleh karena itulah, semakin banyak tahu, semakin banyak dipercaya, harus semakin rendah hati. Bagaimana cara merendah hati? Ya jangan terjebak pada kebanggaan rohani yang palsu. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita tahu bahwa iblis juga nanti akan mempertontonkan mukjizat seperti Tuhan, yaitu mukjizat-mukjizat yang palsu. Iblis juga akan menyamar sepertinya ini dari Tuhan. Mereka akan melakukan juga persis karunia-karunia roh, akan juga bernubuat. Nah saudara, saya ingin bagikan sedikit tips untuk melihat segala sesuatu yang rohani di akhir zaman ini supaya kita bisa memetakannya. Supaya yang awam yang masuk dunia medsos dengan tatanan baru di balik efek COVID-19 ini, umat Tuhan dicerdaskan. Kitab suci mengajarkan kepada kita perkataan Tuhan Yesus untuk mengenal pohon, kenal dari buahnya. Buah yang baik pasti pohonnya baik. Nah saudara, ketika seorang hamba menyampaikan segala sesuatu atas nama Tuhan, saya tidak berkata tentang sisi manusiawi, duniawi, atau rohani pada sepihak, tapi keadilan yang terbuka. Artinya ini
kita bisa mengkoreksi segala sesuatu menurut pemahaman perkataan Tuhan Yesus sendiri. Hamba yang menyampaikan isi hati Tuhan, dilihat saja bobot bibit bebetnya. Bagaimana melihatnya Pak Johan? Cuma ada dua, abdi setia Tuhan atau hamba upahan. Cuma itu aja cara melihatnya. Abdi setia, mereka bekerja di ladang Tuhan tanpa pamrih, dan mereka tidak kejar mamon, tidak kejar popularitas. Kesederhanaan hidup mereka mencerminkan kasih Yesus dan pengabdian sepenuhnya. Sementara hamba upahan, maaf ya saudara ya, kalau tersinggung puji Tuhan karena engkau bisa koreksi diri. Pasang merek, pasang tarif, ya, ada tarifnya loh. Dan bukan hanya tarif loh, kalau datang selain harus dibayar mahal, ya kolektenya pun semua diambil loh. Dan hanya kelihatan rohaninya di panggung, di luar panggung, waduh, sombong sekali, angkuh sekali, arogan sekali. Nah, dua sisi ini aja kita udah bisa langsung menilai. Semua suara-suara itu suara Tuhan atau suara-suara yang dibalut kerohanian semata. Umat Tuhan cerdas. Umat Tuhan harus dicerdaskan. Umat Tuhan harus bisa membedakan. Ini sudah waktunya. Jangan lagi semua hanya minum susu, bayi rohani. Sudah waktunya makanan keras, dicerdaskan. Yang kedua, Roh mengajarkan kepada saya, ketika seorang hamba sedang euforia dengan popularitas, mengajarkan suatu doktrinasi, wah luar biasa, menikmati semua mamon, menumpuk harta ngengat berkarat, popularitas, dibayar mahal, disanjung, dielukan, dikultuskan, lalu jatuh, hancur hidupnya, dimulai dari kehancuran keluarga. Ini selalu menjadi pertanda dari Tuhan. Kehancuran keluarga adalah pertanda buruk di dalam pelayan-pelayan Tuhan punya kehidupan. Dan ketika hancur, sudah saudara, tertolak, tidak dihargai, tidak dikultuskan lagi, kata-katanya tidak dihargai, dan membuat roh Tuhan bersedih. Dan dia coba lagi untuk mengejar popularitas. Dia coba untuk mengembalikan semua yang menyanjungnya dengan cara apa? Menghujat firman. Ini menyalibkan Yesus 2 kali, saudara. Roh Kudus bilang sama saya, ini menyalibkan firman 2 kali. Kenapa? Sesudah euforia, dia menyalahkan firman dan berkata, aku salah lo dulu. Aku telah membuat umat Tuhan ini terjebak pada kemakmuran, ya. Saudara. Firmannya tidak salah. Motivasi yang membalut firman itu setannya. Dan dirimulah setannya. Tapi engkau menghujat firmannya salah. Engkau memandangnya dan kemudian menusuk firman dengan alasan itu kemakmuran yang kuajarkan dulu itu salah loh. Nah, umat Tuhan yang memang dasarnya tanda kutip super blow on, ya. Maaf kalau saudara tersinggung. Termakan semua itu. Sementara saya mendengar semua itu, saya berkata pada Tuhan, ini kenapa Tuhan? Tuhan berkata, pertobatan mereka tidak seperti pertobatan Zakeus. Seandainya mereka ingin bertobat dari kesalahan dan dari semua doktrinasi masa lalunya, dia harus berbuat seperti Zakeus. Dia harus jual semua kekayaan yang diperolehnya dari semua kebohongan itu, menaburnya di tanah Tuhan, mengasihi panti jompo, panti asuhan, menabur ke rumah-rumah Tuhan. Ini enggak. Yang dibalik cuma kata-katanya untuk mengembalikan dia, lalu bernubuat lagi. Maaf ya saudara, yang model begini di hadapan Tuhan sudah arahnya jelas. Maaf sekali lagi, inilah penjara kebanggaan rohani yang palsu itu. Dan saudara ikut masuk dalam penjara pembodohan ini. Dan saudara ikut terseret masuk di dalam apa yang dipasang, jerat penangkap burung, kekejutan pagi, siang, dan malam, dan hamparan penyakit sampar saudara
beri iming-iming, jalanlah Tuhan menyertai. Ada Mazmur 91, mati konyol saudara. Mereka tidak berjalan, saudara yang berjalan. Mari, koreksilah. Mari pahami penjara kerohanian yang membodohi banyak orang ini. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, karena saya mendengar sebuah pernyataan di sebuah forum diskusi antar bangsa. Dikatakan, kalau hamba Tuhanmu bisa dipercaya, dia harus jual semua hartanya, tabur, itu baru pembuktiannya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, benarkah pernyataan dan perkataan seperti itu Tuhan? Tuhan berkata, setengah benar, setengahnya tidak bijaksana. Lalu saya bertanya pada Tuhan, bagaimana maksudnya Tuhan? Roh menguraikan kepada saya, seorang hamba akan dibagi pada dua dimensi hidup. Hidup sebelum sepenuh melayani Tuhan, hidup sepenuh melayani Tuhan. Di mana mereka berada? Ada hamba Tuhan yang hidupnya masih sepenuhnya melayani Tuhan, tapi mereka masih hidup tidak sepenuhnya hidupnya, waktunya itu mereka beri untuk Tuhan, tetapi mereka masih eksis di dunia sekuler. Selama di dunia sekuler, mereka mengumpulkan keuangan, kekayaan, dan harta dari keringatnya. Saya berkata tentang yang halal, saudara ya, sesuatu yang harta datang dari kejujuran. Mereka mengumpulkan semua itu. Itu harta, kata Tuhan, adalah harta pusaka yang menjadi warisan bagi istri dan anak-anak cucunya. Ini tidak bisa diganggu gugat, karena ini adalah harta keringat, dan tidak ada pemaksaan dan tidak ada satu pembenaran dari Tuhan untuk menjual dan membuangnya demi menganggap dirinya sebagai hamba Tuhan yang benar. Itu kekonyolan. Tetapi ada dimensi kedua, adalah orang yang hidupnya memang sepenuhnya dari Tuhan. Dia tidak menyentuh dunia sekuler lagi, atau dia tidak pernah menyentuh dunia sekuler. Isinya semuanya pemberian Tuhan. Hasil hidupnya adalah hasil melayani Tuhan. Nah, inilah yang harus dijual 100%, kata Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkiblat di antara kedua ini, setengah sisa hidupnya adalah sekuler dan kemudian sisa hidupnya adalah rohani, yang bagian-bagian yang terhitung di masa sekuler itu tidak boleh diganggu gugat, karena itu adalah warisan keringat untuk istri, anak-anak, cucu-cucunya. Sedangkan yang dari Tuhan ini, semua murni adalah dari Tuhan. Hasil melayani, hasil full time, hasil titipan umat Tuhan. Ini semua bukan kepemilikan, kata Tuhan, ini titipan. Inilah yang harus disadari oleh hamba-hamba Allah selama ini, yang mereka berpesta pora di balik titipan umat Tuhan, di balik kepercayaan Tuhan ini. Maka ketika Suhu Sindu Berlian mengkritisi hal ini, dia berkata, bro, maaf bro, jangan tersinggung bro, aku ngomong padamu bro, ada banyak pendeta tidak pernah kerja, tiba-tiba sudah langsung jual nama Tuhan jadi kaya. Ya, saya pahami akhirnya kritikan seperti itu, kritikan yang memang cerdas sekali, dan itu membuka wawasan tentang hidup umat Tuhan harus didewasakan. Hamba-hamba Tuhan harus memahami panggilan Tuhan, tanggung jawab hidupnya di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Roh menguraikan semua ini, dan saya memahami semua ini. Karena itulah saya berkata, hidup yang terpenting di dalam hidup adalah bermegah secara yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang pernah bekerja di dunia sekuler dengan keringat dan air mata, sudah mengecap segala kebaikan Tuhan di dunia sekuler, sudah tidak kaget lagi dengan kekayaan dan keuangan. Harus dewasa masuk dunia rohani. Jangan menyepelekan keuangan dari Tuhan. Jangan menghambur-hamburkan, dan jangan bermanipulasi, berintrik-intrik, berpolitik, mencuri keuangan dari Tuhan. Ini kejahatan dibawa masuk ke dalam kehidupan pengabdianmu. Ini jahat di mata Tuhan. Inilah roh Yudas Iskariotnya. Demikian juga orang-orang yang tidak pernah kerja di dunia sekuler. Jangan berpesta pora di balik titipan umat Tuhan. Jangan bereforia dan jangan menganggap dirimu berlebih-lebihan, karena semua ini sebatas kepercayaan dari Tuhan. Dan ini pun sebenarnya bukanlah satu kerajaan yang harus diwariskan bagi anak cucumu. Ini semua harus menurut urutan pilihan Tuhan sendiri. Semua ini
adalah tongkat estafet yang harus diberikan kepada yang diwajibkan dari Tuhan. Saudara terkasih, saya berdoa pemahaman-pemahaman ini membuka wawasan kita untuk keluar dari penjara, dari apa yang disebut dengan kebanggaan rohani yang palsu ini, saudara. Kesadaran ini akan membuat kita masuki dimensi amanat agung secara benar, hingga semua yang diletakkan di kaki rasul-rasul itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi satu sen pun untuk menggemukkan diri, satu sen pun untuk membuat barang-barang bermerek dari dunia ini melapisi kehidupan oknum-oknum rohani. Jangan lagi jadikan dirimu sandungan. Kalau sepotong daging aja menyandung tidak lagi dimakan oleh Rasul Paulus. Lebih-lebih kita, kenapa kita milih menyandung orang dengan medsos, dengan merek dan branded yang sebenarnya akhirnya membuat kita kayak kambing-kambing branded itu, saudara. Mari hentikan semua ini. Anak domba Allah yang lehernya ada potongannya, saudara, ada bekas sembelihannya itu menandakan bahwa hidup ini harus dimaknai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan lagi disia-siakan dan jangan lagi dipakai untuk memuliakan dunia ini, untuk bercampur dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, hingga kita pada akhirnya menjadikan diri kita musuh Allah. Mari kita kembali, lepas, tinggalkan, dan ubah jalur hidup kita. Jangan lagi ada kebanggaan rohani yang palsu ini mendera akan hidup kita, bahkan menjadi warisan kutuk rohani bagi anak cucu kita. Mari kita berhenti pada saat ini juga. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Amin. Bagian yang kedua yang membuat orang-orang beriman terpenjara, yang menandakan orang-orang yang hanya sebatas mengaku mengasihi Yesus, tapi sebenarnya orang-orang yang tidak merdeka hidupnya ini adalah terikat perasaan dan ketakutan. Familiarity, sungkan, takut, gak enak hati, tidak berani bicara kebenaran. Kebenaran yang murni itu dia umpetin di dalam hidupnya, di dalam hatinya, supaya aku jangan sampai kehilangan teman, supaya aku nggak kehilangan pergaulan, supaya aku tidak tersingkirkan dari sosialita, dari pergaulan-pergaulan ini, apalagi arisan-arisan ini. Aku nggak mau lawan arus, meskipun aku tahu itu kebenaran dari Tuhan. Saudara, ikatan-ikatan perasaan dan ketakutan seperti ini akan membuat engkau pada suatu hari nanti, entah menjadi Lot ataukah menjadi istri Lot, engkau akan mati membeku jadi patung tiang garam. Penjara ini sudah jelas akhirnya, dibawa keluar pun masih tetap akan menjadi patung tiang garam. Kenapa? Karena ada banyak orang melukai hati nuraninya, ada banyak orang menekan hati nuraninya, ada banyak orang mengkandaskan imannya. Kenapa? Karena banyak ikatan ini membuat mereka pada akhirnya mereka kompromi, dan ketika mereka terus kompromi, rohnya padam, apinya padam, Roh Kudus undur dari hidupmu. Mari berhenti, saudara. Sebagaimana kita satu hari tidak baca firman, tiba-tiba sudah setahun tidak baca firman. Sehari kita tidak berdoa, tiba-tiba semua hari kita lewati tanpa doa. Sebagaimana terbiasa berbuat dosa, sebab orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Kita bukan lagi hamba Allah. Karena sekali kita berdusta, kita akan terus-terusan berdusta. Tidak ada lagi penyangkalan dirinya. Tidak ada lagi rasa tanggung jawab memikul salib Yesus setiap harinya. Kenapa? Sudah terpola jadi kebiasaan. Semua kebiasaan-kebiasaan yang diwarnai dalam dosa, dalam ketakutan, dalam kebohongan. Ini lama-lama menjadikan Anda hidup di dalam penjara roh Yudas Iskariot. Hidupmu isinya manipulasi. Hidupmu hanya manis di mulut, hatimu kejam. Engkau seperti ular, mulutmu, lidahmu menjalar-jalar, tetapi racun yang keluar. Berhenti dari semua ini. Ini Tuhan pesankan. Karena terkadang, saudara, memberi makan, memberi kasih sayang, memberi pemberian, itu bisa dihancurkan dengan perkataan-perkataan yang pahit, saudaraku. Ada banyak anak-anak dibesarkan, tetapi hatinya tidak besar. Kenapa? Yang dibesarkan itu cuma dikasih makan, tetapi dikata-katai dengan kata-kata yang pahit, dilukai dengan berbagai perkataan yang menyakitkan, pada akhirnya melukai dirinya. Dan ketika mereka bertumbuh besar, mereka kehilangan jati dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak dibesarkan dalam kasih yang murni. Mereka cuma diberi makan supaya bertambah besar, tetapi tidak dibesarkan di dalam kasih sayang yang dari Tuhan, dalam kasih sayang yang murni yang seharusnya mereka dapat. Demikian juga generasi ketika diproses Tuhan, mereka tidak lihat proses. Yang mereka lihat adalah roh mengasihani diri sendiri. Baru ditegur sedikit, baru diomongi sedikit, dipukul sedikit dengan tongkat. Amsal berkata, beri tongkat bagi anakmu, pukul anakmu supaya dia tidak mempermalukan di hari tuanya. Anak-anak yang mengasihani diri sendiri, generasi cengeng zaman now ini, saudara, terkadang melihat kehidupan terbalik. Mengapa saya berkata melihat kehidupan terbalik? Karena dia selalu melihat dirinya. Dia tidak pernah melihat sesuatu di luar dirinya, bahwa pembekalan yang dia terima hari ini itu akan mematangkan dia untuk eksis dalam kehidupan, untuk mempersiapkan dia untuk menghadapi begitu banyak pencobaan, tantangan, dan peperangan di dalam hidupnya. Karena orang tua tidak bisa selamanya untuk mendampinginya. Saya baru-baru ini tengah malam di Facebook saya lihat sebuah cuplikan tentang putri kecil dengan seorang mama tiri. Saya sudah publish di Facebook Father's Miracle. Saudara, anak kecil ini dipukuli, ya, dikerasi sama mama tirinya. Sampai papanya digambarkan udah nggak ada, meninggal dunia. Dia sekolah. Sesudah dia sekolah sekian lama, dia nggak pernah pulang, nggak pernah ada kabar. Selesai kuliah sudah jadi orang hebat. Suatu hari dia tergerak mau cari mama tirinya. Dia pergi ke rumahnya, saudara. Rumah papanya yang udah meninggal, yang masih ada mama tirinya. Dia pergi. Oh, tetangganya sudah beli rumah itu. Lalu dikatakan, kenapa rumah ini jual? Tetangganya bercerita, hati mamanya dikeluarkan, kasih sayangnya. Bagaimanakah pengorbanan rumah itu dijual? Karena dikatakan, aku kerasin dia supaya dia jadi orang, supaya dia punya masa depan, dan aku harus konsekuen. Mama tirinya merelakan dirinya untuk kerja jadi pembantu, melepas kekayaan itu untuk mensupport dia kuliah dan lontang-lantung, saudara. Dan dia cari alamatnya, akhirnya dia ketemu mama tirinya, sujud nangis, baru menyadari bahwa kasih itu bukan sebatas kata-kata. Kadang manusia-manusia Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang beriman terhipnotis dengan perkataan-perkataan manis mulut, saudara. Tidak ada buah dan buktinya, hanya mulutnya yang manis. Ya. Aku mengasihi engkau, bertahun-tahun lamanya nggak pernah ada, bertahun-tahun lamanya tidak pernah memberi buah apapun, tidak pernah menyediakan apapun, dan tidak ada bantuan apapun. Tiba-tiba setelah sekian puluh tahun datang dan masih berkata, aku mengasihi engkau. Basi kasih yang seperti itu, saudara. Ya. Roh menegaskan kepada saya, dalamnya kasih Yesus itu adalah pengorbanan. Sebagai seorang sahabat terhadap suhu sindu belian, 10 tahun saya menahan rasa sakit dari perkataan kritik dan segalanya. Dan di akhir hidupnya saya melihat kemanisan, saudara. Hari ini saya juga bermegah ketika saya menerima banyak gunjingan dan penghakiman atas Bu Angel dan Richie. Hari ini Pak Johan bermegah di dalam Kristus dengan ketaatan selain menyelamatkan mereka dari kematian. Hari ini saya berkata, lihat pelayanan ini. Ada Bu Angel, ada Richie, ada Rehwel, ada Seret. Satu kesatuan, menyembah, memuji, melayani Tuhan. Bayangkan kalau terpisah Jakarta Bandung dengan lockdown, dengan
jalur masuk yang tertutup, bagaimana saya bisa jadi berkat buat keluarga ini? Bagaimana mereka jadi berkat buat umat Tuhan? Di dalam setiap kebenaran ada konsekuensi. Di setiap perjuangan masa depan, hal-hal yang besar akan ada kesakitan. Dan orang-orang besar sanggup menahan rasa sakit demi masa depan. Dan orang-orang yang datang dari Tuhan adalah orang-orang besar, orang-orang yang pasti akan nampak buah pada waktunya. Semua gunjingan penghakiman itu akan dikembalikan Tuhan kepada mereka, sebab penghakiman yang diberikan akan dikembalikan bagi orang yang menghakimi. Ini firman Tuhan, saudaraku. Dan saya bermegah atas Tuhan. Saya bermegah setelah sekian puluh tahun berjalan seperti ini, sisa beberapa tahun lagi anak-anak ini akan menyelesaikan kuliahnya. Bahkan saya juga dikuliahkan Tuhan. Saya bermegah punya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup. Kenapa? Karena tidak terikat pada perasaan dan ketakutan akan hidup. Tidak didera hidup dari kata orang. Tidak hidup dari perasaan-perasaan palsu, dari perasaan-perasaan orang. Saya tidak butuh semua itu. Saya sudah berkata kepada anak-anak saya, kepada Rehwel, Serat, Ricci, hidup kita tidak ditentukan dari omongan penilaian orang. Hidup kita dari pembuktian apakah kita pada waktunya berbuah memuliakan Tuhan. Seluruh dunia akan melihat dan menilai dan akan menghakimi dan akan mengadili secara adil pada waktunya. Karena itulah saudara, di dalam perjuanganmu bersama Tuhan, jangan biarkan angin sakal, jangan biarkan gelombang besar, jangan biarkan dari guncangan manusia merontokkan imanmu. Konsisten bersama Roh-Nya, konsisten komitmen pegang firman-Nya, meskipun rugi, meskipun harga dirimu hilang, meskipun kau dicaci maki, disalahartikan, difitnah, upahmu besar di sorga. Sebab orang-orang yang akan masuk di dalam jalan yang sempit, pintu yang sesak itu adalah orang-orang pilihan yang berjalan fokus memandang pada salib Yesus. Mereka yang membuat Tuhan tersenyum dan hanya melihat senyum Tuhan, mereka berjalan mencapai tujuan ilahi itu. Generasi inilah yang Tuhan panggil semasa pandemi ini. Tidak perlu banyak, karena yang banyak isinya sampah nggak guna. Karena sekali tampi kena angin semua terbang. Yang Tuhan mau adalah generasi yang berbobot, berkualitas, man of God yang terbentuk kokoh, dewasa, utuh, berkomitmen, berkualitas memuliakan Tuhan. Tuhan ingin generasi yang seperti ini. Lihat murid-murid generasi pertama yang dipanggil rasul-rasul itu. Sesudah Yesus disalibkan, sesudah pantai Danau Tiberias, Tuhan membakar roti, membakar ikan, memberi mereka makan, bertanya, apakah kamu Velio? Apakah kamu agape? Apakah kamu mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Dan amanat agung, ajarkan mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pembekalan ini cukup, saudara. Dengan kemegahan saudara bisa melihat cara mereka mengakhiri hidupnya. Yang paling luar biasa adalah Rasul Petrus yang menyangkal Yesus ketika mau disalibkan. Saya sudah banyak kali khotbahkan. Dia berpapasan dengan seseorang di perjalanan saat dia melarikan diri dari Roma. Ditanya, siapa engkau? Aku adalah Yesus yang ingin memberi diri disalibkan kedua kali. Dan ketika dia ingat semua itu, dia memberi dirinya disalibkan dalam keadaan terbalik. Orang-orang yang tahu kehormatan besar dari Yesus, mereka tidak akan memberi ikatan apapun masuk di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Mereka tidak akan membiarkan roh, jiwa, tubuhnya ini dikamirkan oleh apapun dari dunia ini. Mereka akan membiarkan hanya kemuliaan Tuhan, tanda yang dari Tuhan saja yang ada. Ini yang harus kita pahami, saudara. Gereja-gereja Tuhan terjebak begitu lama dengan glamoritas dunia, percampuran dengan dunia, euforia di balik nafsu manusia, pamer-pamer kepunyaan dunia. Sudah terlalu lama semua penyesatan itu. Mari kita hentikan semua itu. Mari kita belajar jadi berkat, jadi terang. Terang kehidupan ini benar-benar jadi berkat yang murni hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bagian ketiga kita lihat sama-sama sebagai bagian terakhir. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan yang ke-28. Demikian Tuhan berfirman. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus
serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Amin. Bagian ketiga yang menjadi penjara bagi orang-orang beriman, orang-orang yang mengasihi Yesus hanya sebatas kata, yang sebenarnya hidupnya tidak merdeka, adalah perebutan kehormatan rohani, saudaraku. Ada banyak orang seperti murid-murid generasi pertama ingin duduk di sebelah kiri kanan Yesus. Hari ini masih terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan senang kalau berada di sekitar hamba-hamba Tuhan, apalagi bisa bawa tasnya. Wah, udah merasa seperti apa? Saudara, hentikan perhambaan seperti ini. Kitab suci tidak mengajarkan kita hal seperti itu sebagai hal yang utama. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Dan Tuhan juga sudah pesankan, "Aku tidak lagi memanggil kamu sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Aku memanggil kamu sahabat, karena setelah kita menerima semua hal yang diberitahukan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya, melalui kebenaran firman-Nya, kita kerjakan semua kehendak-Nya. Dia memanggil kita sahabat." Artinya ada banyak hal yang dia singkapkan menurut hatinya. Karena itulah sudut pandang hamba-hamba Tuhan tidak pernah sama. Level-level hamba-hamba Tuhan menentukan sudut pandang hidup mereka. Karena itulah hari ini Tuhan ingin mencerdaskan umatnya, supaya umatnya menjadi imamat rajani, bangsa pilihannya yang kudus, yang mengerti akan isi dan arti daripada firman-Nya. Sehingga ketika mereka mengerti, mereka bisa menerapkan dan melakukan firman secara murni. Dan hidup mereka pasti beda, saudara. Tidak akan ada lagi pengejaran kehormatan yang seperti itu. Nggak perlu lagi, saudara, memandang muka dan kemudian melakukan sifat ular lagi, jilat-jilat lagi, saudara. Sudahlah. Kejujuran hidup kita itu, saudara, dinilai dari tindakan kita. Perkataan-perkataan manis yang di dalamnya palsu, yang penuh racun dan penuh kepahitan, itu buanglah semua kejahatan itu. Karena itu merintangi kita di dalam mengikuti dan mengenal Tuhan. Mari tinggalkan semua asas-asas pendoktrinan yang membuat diri sendiri merasa paling benar, yang merasa diri sendiri paling punya sorga, merasa paling dekat sama Tuhan, seakan-akan mewakili Tuhan. Berhentilah atas semua itu, saudara. Mari kita belajar sama-sama meletakkan pengenalan Tuhan di atas kemuliaan Tuhan yang besar itu. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Kita hanya hamba yang tidak berguna, bejana yang dipercaya, yang dipilih,
Bejana yang harus tahu bahwa segala-segalanya adalah kepunyaan penjunannya. Yesus Kristus Tuhan yang punya semua kemuliaan itu. Kita ketika mencapai pemahaman ini, kita akan belajar dengan bijaksana. Kita akan dapat memahami bahwa waktu-waktunya adalah waktu-waktu berharga. Karena di masa akhir zaman ini, antara hidup dan mati jaraknya begitu dekat, saudara. Di tahun 98 saya pernah diberi sebuah mimpi buaya yang keluar dari gelaga, saudara, dan kerusuhan 98 terjadi. Di tahun 2021 ini saya juga melihat penglihatan yang mirip-mirip. Saya melihat buaya panjangnya kira-kira 5 meteran itu menyelinap di antara sungai yang dalam, dan tiba-tiba sudah ada di sungai-sungai yang dangkal, dan saya melihatnya dalam keadaan ngeri sekali. Ini pesan buat pemerintahan bangsa kita, buat Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Nusantara. Mari ikat satu hati, unity, nasionalisme, semangat cinta Tuhan, semangat cinta bangsa. Apapun agamamu, kepercayaanmu, prioritaskan keselamatan bangsa. Karena semua kekacauan yang terjadi, tidak ada siapapun yang untung di baliknya. Seluruh akan buntung, semua akan ikut menderita ketika krisis harga barang melompat, ketika keuangan morat-marit, ketika orang kehilangan pekerjaan, PHK besar-besaran, ketika perusahaan bangkrut. Hancurnya satu bangsa, hancurnya hidup kita, kesusahan besar bagi keluarga kita. Mari kita pahami sampai titik ini. Roh kekacauan ini sedang mengintai di mana-mana atas bangsa kita Indonesia. Saya berdoa, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan cara-cara efektif bagi Pak Presiden Jokowi dan semua jajaran yang ada. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian punya unity yang kuat. Dan bangsa ini adalah bangsa yang kuat di dalam kesadaran cinta bangsa, cinta tanah air. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang menyatukan kita semua bahwa di atas segalanya, kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Mengutamakan kepentingan bangsa, karena kemajuan kesejahteraan bangsa berarti keselamatan, juga kemajuan bagi kita dan keluarga kita. Pemahaman ini harus kita dapatkan. Tuhan pesankan lewat mimpi yang saya terima beberapa waktu ini, terus mengalir, dan ini tiba-tiba keluar, saya harus sampaikan. Kiranya ini jadi juga pokok doa syafaat bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang beriman. Titipkan beberapa kalimat keselamatan bangsa, jauh dari roh kekacauan, dari roh makar, dari segala bentuk roh-roh yang seperti tahun 98 itu tidak terjadi lagi atas bangsa kita. Tetapi pemerintahan, seluruh aparat pemerintahan, jajaran militer dan kepolisian, semua rakyat Nusantara sehati. Kita sama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama menahan rasa sakit, rasa lapar, rasa kekurangan, rasa tidak nyaman ini. Hanya hitungan sebentar waktu, semua ini akan berlalu dan bangsa kita akan naik dalam kemuliaan, dalam kesejahteraan yang lebih luar biasa. Dan saya berdoa kiranya Tuhan memilih calon-calon pemimpin bangsa yang memang hidup takut akan Tuhan, yang hatinya bijaksana, punya keadilan. Anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu saudara terkasih, Tuhan sudah pesankan kepada kita hal ini, supaya kita, sudahlah, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua harus menyadari setiap kata-kata yang digemakan harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi kata-kata yang membawa nama Tuhan. Jangan sampai karunia nubuat jadi nubuat buat, akhirnya lu buat-buat. Jangan demi kehormatan, demi view, supaya ditonton banyak orang, ujung-ujungnya kita nambah pundi-pundi di balik keuangan YouTube ini, saudara ya. Sebagai YouTuber, pelayanan Father's Miracle tidak menyentuh 1 sen pun dari pelayanan ini. Kami tidak pernah ambil upah, karena memang kerohanian sebuah ministry di YouTube tidak dihargai dengan uang, dan kami juga tidak akan pernah kejar hal seperti itu. Murnikan pemberitaan itu, yang dari Tuhan disampaikan, yang bukan dari Tuhan jangan direkayasa. Jangan buat umat Tuhan binasa, karena nanti pertanggungjawabannya mahal di hadapan Tuhan. Nggak guna populer, nggak guna dengan wah lihat sana lihat sini, perasaan-perasaan rohani yang engkau belum uji, yang engkau sendiri tahu hidupmu belum kelar sama Tuhan.
Engkau diproses aja, engkau masih melarikan diri. Bagaimana sudah berdiri sebagai nabi, sebagai nabiya, tiba-tiba sudah bawa nama Tuhan sebagai orang yang berdiri di medsos. Ingat, ada pertanggungjawabannya, saudara. Lihat aja hari ini, undang-undang ITE aja, saudara, sudah menyoroti semua medsos Indonesia. Apalagi undang-undang surgawi, saudara, ya. Malaikat itu tidak kurang jumlahnya untuk melihat perbuatan hidupmu. Jangan manipulasi nama Tuhan. Jangan mencuri di balik nama Tuhan. Jangan menghancurkan umat Tuhan di balik kepalsuan-kepalsuan dan topeng-topeng rohani dan balutan-balutan rohani dan semua rekayasa di balik karunia-karunia rohani itu jangan kau buat lagi. Hentikan semua itu. Mari berdiri pada koridor ketepatan dari Tuhan. Yang dari Tuhan, iya katakan iya, yang tidak jangan engkau alaskan, katakan tidak saja. Karena iya dan tidak, berdirilah pada porsinya yang dari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di luar daripada itu jangan dicampurkan masuk di dalam dunia Tuhan. Sebab Tuhan menghargai orang-orang yang mengasihi Dia dengan kemerdekaan. Hidup jujur, hidup berkualitas, hidup berkarakter, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam tindakan kasih, hidup dalam kemurahan. Tuhan menghargai orang-orang yang membahagiakan harta pusakanya, keluarganya, dan warisan pengenalan akan Tuhan turun-temurun, turun bagi anak cucunya. Lagu Mengenalmu yang Tuhan beri bagi istri saya itu, sampai hari ini lagu yang saya berkata, terdengar sampai sorga. Dan setiap orang yang berbalik kepada Tuhan mendengarnya, hatinya akan diterangi. Mengenal Tuhan melebihi segala-galanya. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan berdoa, tutup doa, dan melepaskan berkat-berkat Bapa Surgawi. Saudara-saudara, kita baru saja mendengar tentang serial Gereja Mula-Mula Tuhan, part 8, yaitu Mengasihi Tuhan Yesus, ditandai kemerdekaan hidup. Kita telah belajar 3 hal yang memenjarakan kehidupan orang-orang beriman. 1. Kebanggaan rohani yang palsu. Yang kedua, ikatan perasaan dan ketakutan. Yang ketiga, perebutan kehormatan rohani. Supaya kita hidup dimerdekakan oleh firman Kristus dan hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus-Nya, sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita sehati dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan di bawah Tuhan berhasil, para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Pembekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.